Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi sistem pernapasan pada manusia. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah sebagai berikut. Pernahkah kamu melakukan kegiatan bersepeda? Bagaimana detak jantungmu? Bertambah cepat atau bertambah lambat? Pasti bertambah cepat kan? Saat bersepeda, tentu pengaturan napas harus dilakukan sebaik mungkin. Seperti yang sudah kalian ketahui, bernapas merupakan ciri utama dari makhluk hidup. Apa itu bernapas? Bernapas adalah proses memasukkan oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ke luar tubuh. Mengapa bernapas itu penting? Di dalam tubuh, oksigen digunakan untuk mengoksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan akan kita gunakan untuk melakukan aktivitas. Nah, apa saja organ penyusun sistem pernapasan manusia? Secara garis besar, organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam hidung terdapat rambut hidung, kelenjar lendir, dan ujung-ujung saraf pembau. Udara disaring rambut-rambut halus dan selaput lendir atau kelenjar lendir yang terdapat pada rongga hidung. Kemudian, udara diatur suhunya sebelum masuk ke paru-paru. Lalu, udara di dalam hidung diatur kelembapannya oleh selaput lendir. Selaput lendir juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai perangkap benda asing yang masuk bersama udara, misalnya debu, bakteri, dan juga virus. Saraf pembau memiliki fungsi untuk membedakan bau-bau yang masuk ke hidung, sehingga kita dapat menghindari menghirup zat-zat yang berbahaya dan berbau busuk. Dari rongga hidung, udara selanjutnya menuju ke faring. Faring yaitu persimpangan jalan masuk udara dan makanan. Jadi, faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring atau pangkal tenggorokan. Gambar A menunjukkan laring dari depan, sedangkan gambar B menunjukkan laring dari belakang. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur udara dan makanan agar masuk ke salurannya masing-masing. Ketika kita menelan makanan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan atau glotis sehingga makanan dapat masuk ke saluran pencernaan. Laring disebut juga sebagai penghubung antara faring dan trakea. Di laring juga terdapat pita suara sehingga kita dapat menghasilkan suara. Dari laring, udara masuk ke trakea atau batang tenggorok. Trakea berfungsi menyediakan tempat bagi udara yang dibawa masuk dan udara yang dikeluarkan. Dinding trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Dengan adanya tulang rawan, saluran pernapasan akan selalu terbuka. Silia berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Dengan adanya silia, saluran pernapasan sangat peka terhadap benda-benda asing yang memasukinya. Biasanya kita akan bersin
tersedak atau terbatuk jika ada benda asing yang memasuki saluran pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronkus kiri menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri, sedangkan bronkus kanan menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Jumlah bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus pada paru-paru. Jumlah bronkiolus pada paru-paru kanan sebanyak 3 buah, sedangkan jumlah bronkiolus pada paru-paru kiri sebanyak 2 buah. Udara selanjutnya akan masuk ke paru-paru. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu kanan dan kiri. Bagian kanan terdiri atas 3 lobus, bagian kiri terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan dengan organ lain saat mengembang dan mengempis. Paru-paru memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Alveolus memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus merupakan ruangan berbentuk bola dengan dinding tipis yang terdiri atas selapis sel berbentuk sisik atau kuboid dan dikelilingi oleh kapiler darah. Dinding alveolus yang tipis dan adanya darah akan mempermudah difusi oksigen dari udara ke dalam darah dan proses difusi karbon dioksida dari darah ke udara luar, sehingga karbon dioksida dapat keluar dari dalam tubuh. Nah, itu tadi organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Sekarang, bagaimana ya mekanisme pernapasan pada manusia? Sebelum membahas mekanisme pernapasan pada manusia, kalian harus tahu apa itu fase inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses memasukkan udara ke dalam tubuh, sedangkan ekspirasi adalah proses menghembuskan udara ke luar tubuh. Sekali proses inspirasi dan ekspirasi dihitung sebagai 1 kali pernapasan. Jadi saat kamu menarik napas, lalu mengeluarkan napas, itulah disebut 1 kali pernapasan. Berdasarkan otot-otot yang berkontraksi, proses pernapasan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Yuk kita bahas satu persatu. Pada pernapasan dada, bagian yang memiliki peranan penting adalah otot antar tulang rusuk. Perhatikan gambar mekanisme inspirasi. Ketika udara masuk, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Tulang rusuk naik, volume rongga dada membesar sehingga tekanan udara dalam rongga dada menjadi kecil. Lalu, udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sekarang perhatikan gambar mekanisme ekspirasi. Pada fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengempis. Tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan udara dalam rongga dada membesar. Lalu, udara dapat keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, bagian yang memiliki peranan penting adalah otot diafragma. Perhatikan gambar mekanisme inspirasi. Pada saat udara masuk, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udara rongga dada lebih kecil. Lalu, udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sekarang perhatikan gambar mekanisme ekspirasi. Pada saat fase ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi atau bergerak naik. Diafragmanya menjadi melengkung, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan udara dalam rongga dada lebih besar. Lalu udara dapat keluar dari paru-paru.
Sekian pembahasan video kali ini, semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.